Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas latihan soal yang sudah pernah Ibu berikan di 2 minggu yang lalu, 2 kali pertemuan yang sebelumnya. Karena materi kita sudah habis, jadi untuk hari ini dan kedepannya Ibu akan memberikan latihan-latihan soal dari bab awal lagi. Nah, hari ini kita akan membahas latihan soal mengenai fluida dinamis bagian yang pertama. Nah, kalian lihat kembali soal yang sudah pernah Ibu berikan 2 minggu yang lalu ya. Ada 5 soal. Kita lihat dari soal pertama. Nomor 1. Air keluar dari sebuah pipa yang luas penampangnya 4 cm persegi sebanyak 12 liter tiap menit. Tentukan debit aliran air dalam meter kubik per second. Kemudian tentukan pula kecepatan aliran air dalam meter per second. Nah, di sini kita buat besaran yang diketahui ada 3, luas penampang 4 cm persegi, volumenya tadi 12 liter, waktunya 1 menit. Untuk yang pertama, karena kita ingin mencari debit dalam satuan SI, dalam satuan meter kubik per second, maka semua satuannya kita ubah menjadi satuan SI. 4 cm persegi kita ubah menjadi satuan meter persegi, artinya 2 kali anak tangga ya, naik 2 kali naik anak tangga, berarti dibagi 10.000, sehingga ini menjadi 4 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian untuk volume, karena volumenya masih dalam satuan liter itu sama dengan desimeter kubik, maka desimeter kubik kita ubah ke meter kubik, naik 1 tangga berarti 12 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Untuk 1 menit kita konversikan menjadi satuan second berarti 60 second. Kita masukkan bersamaan debit adalah volume dibagi waktu, maka volumenya 12 kali 10 pangkat min 3 kita bagi dengan 60. 12 dibagi 62. 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat 1, ingat kalau dibagi berarti pangkat dikurang ya, berarti ini sama saja dengan 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Nah, untuk yang berikutnya kita ingin mencari kecepatan aliran air dalam satuan SI. Selain volume bagi waktu, menghitung debit bisa dihitung juga dengan luas penampang dikali kecepatan. Maka untuk mencari kecepatan, debit dibagi luas penampang. Debit hasil yang A kita bagi dengan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4. Luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 4. Maka 10 pangkat min 4-nya ini bisa kita coret 2/4 berarti 0,5 meter per second. Untuk berikutnya nomor 2. Air mengalir melalui pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda, yaitu penampang pertama luasnya 40 cm persegi, sedangkan penampang yang kedua 5 cm persegi. Jika laju aliran air pada pipa kecil berarti yang luas penampangnya 5 ya, maka di sini yang diketahui adalah V2. V2 di sini 4 meter per second. Nah, ini hati-hati karena Ibu lihat pengerjaan kalian banyak yang salah menyimbolkan di sini. Jadi harus teliti penampang yang besar dengan penampang yang besar, lajunya simbolnya harus disamakan ya. Jangan menulisnya di sini V1. V1 itu berarti kecepatan aliran pada penampang yang besar. Ya. Nah, yang ditanyakan di soal ini ada 3. Yang pertama menghitung laju aliran air pada pipa yang besar, artinya V1 yang penampangnya 40. Kemudian yang berikutnya menghitung debit. Yang C menghitung volume dalam waktu 1 detik. Nah, untuk menghitung laju aliran pada penampang yang besar, maka kita menggunakan persamaan kontinuitas. Debit 1 sama dengan debit 2. Berlaku A1V1 sama dengan A2V2. Di sini kita masukkan A1-nya 40 cm persegi, V1 yang mau kita cari, A2-nya tadi 5 cm persegi, V2-nya 4. Jadi di sini satuan luas penampang tidak usah kita konversikan, tidak masalah ya, karena di sini bentuk persamaan sehingga nanti satuannya ini bisa kita coret. Oke, di sini 4 kita coret dengan ini, berarti ini sisa 10 ya. Maka V1 sama dengan 5/10.
10. 0,5 meter per second. Nah, dari sini kita lihat V1 hasilnya 0,5. Artinya di sini jika penampang besar, lajunya akan kecil. Penampang yang kecil, lajunya besar. Ya. Yang berikutnya menghitung debit. Debit di sini luas penampang dikali kecepatan, kali kelajuan. Di sini kalian bisa menggunakan penampang yang besar atau penampang yang kecil karena di sini sama nilai debitnya. Ya, yang penting konsisten. Kalau ingin mengambil A-nya A1, maka dikalikan dengan V-nya V1. Atau kalau mengambil A2, maka V-nya dengan V2. Nah, untuk debit ini kita harus mengkonversikan nilai dari luas penampangnya. Ini kita harus ubah dalam satuan meter persegi. Jadi 40 cm persegi, mau kita ubah ke meter persegi, kita kali 10 pangkat min 4. 40 kali 10 pangkat min 4, artinya 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Sini kita hitung 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Lajunya tadi yang sudah kita dapatkan tadi di sini tadi setengah atau 0,5 setengah meter per second. Kita dapatnya 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Jika sudah dapat debit, kita bisa menghitung volume dalam tiap detiknya atau dalam per 1 secondnya. Maka menghitung volume dari sini, dari rumus debit tadi, volume adalah debit dikali waktu. Debit hasilnya tadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Kita kali 1 detik, karena dia minta per detiknya. Kita coret satuannya. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini volumenya. Oke, lanjut nomor 3. Sebuah pipa air masing-masing ujungnya mempunyai jari-jari 3 cm dan 1,5 cm. Jika kecepatan air pada penampang yang kecil berarti yang R-nya 1,5 adalah 10 ya. Maka kecepatan air pada penampang besar, kita mencari V1. Sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan persamaan kontinuitas, tapi di sini karena luas penampang tidak ada, maka kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Pi R kuadrat 1 dikali V1 sama dengan pi R kuadrat 2 dikali V2. Pi-nya kita coret. Kita mengalihkan jari-jarinya ini dalam satuan senti tidak masalah. 3 cm dikali 3 cm kuadrat ya. V1 yang kita cari. R2-nya 1,5 cm kali 1,5 cm, V2-nya 10. Ini maka satuannya ini kanan kiri kita coret. Ini boleh kita 1,5 bagi 1,5 tanggal 1 nih sisanya 2. Ini juga sama bagi dengan di sini nih berarti sisa 2. 2 kali 2 4, 4 V1 sama dengan di sini ada 10. Maka V1-nya 10 dibagi 4. 2,5 meter per second. Jadi di sini hasil V1 kecil menunjukkan penampang yang besar atau jari-jari besar. V2 besar kalau penampangnya kecil atau jari-jarinya kecil. Berikutnya nomor 4. Kalian bisa lihat gambar di sini. Kita ingin mencari tekanan pada bagian bawah pipa di sini. Jadi yang bagian bawah ini ada jari-jari 12 cm, pipa yang di atas jari-jarinya 6 cm, berarti ini R1, yang ini adalah R2. Laju aliran di bagian bawah ini 1 meter per second, tekanan di atas 52,5 kilopascal. Kita ingin mencari tekanan di bagian bawah pipa, artinya P1. Persamaan Bernoulli kita tuliskan, P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 ditambah rho GH1. Untuk penampang yang di atas sama, tinggal ganti variabelnya, simbolnya menjadi angka 2. Karena ingin mencari P1, kita buat P1 yang ini tetap P2 setengah rho V kuadrat 2 plus rho GH2 yang ini pindah ke ruas sebelah kanan menjadi min, plus rho GH1 juga pindah ke kanan jadi min. Nah, dari rumus ini kita terkendala nilai dari V2-nya ya, karena V2 belum ada.
Maka kita harus mencari V2 dengan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita masukkan seperti soal nomor 3 sebelumnya nih. Berarti pi kuadrat R1 V1, pi kuadrat R2 V2. Pi-nya kita coret. Jari-jarinya tadi 12 pangkat 2. V1-nya di sini 1. R2-nya 6 pangkat 2. Kita mencari V2. Ini kita coret bagi 6. 12 bagi 6 2. Ini juga sisa 1. Berarti V2-nya kita dapatkan 4 meter per second. Nah, nilai V2 ini kita teruskan ke persamaan ini untuk mencari P1-nya. Jadi P2 ini ada setengah row-nya Ibu keluarkan. Maka di sini V kuadrat 2 min V kuadrat 1. Plus ini ada row G semua, row G berarti H2 min H1. Nah, dari sini kita lihat gambarnya ya. Karena bagian bawah pipa menyentuh permukaan tanah, ya di soal kan tidak ada ketinggian, berarti di sini H1-nya sama dengan 0. Jadi yang 2 meter ini adalah nilai dari H2. Ya. Kita masukkan tadi P2-nya 2,5 kilopascal, karena masih dalam kilo, berarti kita kali 10 pangkat 3, ditambah setengah, row air 1000. V2 tadi 4 kita kuadratkan menjadi 16. V1-nya 1 dikuadratkan 1 ditambah 1000 dikali 10. H2-nya di sini 2 meter. H1-nya 0 ya, karena tadi menyentuh tanah. Jadi dikurang 0 atau kita buat di sini 2 ya. 0. Maka 52,5 kali 10 pangkat 3, 16 kurang 1, 15 dibagi 2, 7,5, 10 pangkat 3. Ditambah ini berarti 20, 10 pangkat 3. Jadi untuk menjumlahkan pangkatnya harus kita samakan. Samakan semuanya 10 pangkat 3, maka kita tinggal menjumlahkan bagian yang di depan. 52,5 ditambah 7,5, berarti di 60 ditambah 20, 80 kali 10 pangkat 3 Pascal. Boleh kita kembalikan lagi ke dalam satuan kilopascal, maka sama saja dengan 80 kilopascal. Oke, soal terakhir. Ini ada gambar. Kecepatan air mengalir melalui pipa A. Jadi VA 6 meter per second. Jika tekanan pada penampang A sama dengan penampang pada B, tentukan kecepatan air yang keluar melalui pipa B. Berarti kita ingin mencari VB ya. Sama seperti sebelumnya, di sini lebih simpel karena PA-nya sama dengan PB. Jadi kalau nilai P-nya sama, di sini akan habis dikurang. Jadi boleh kita coret. Tinggal menurunkan persamaan di atas ya. Di sini ada variabel row-nya boleh kita coret semua. Jadi row itu tidak boleh dicoret di awal. Jadi kalau di sini tidak ada variabel row, tidak bisa kita coret ya. Kemudian di sini kita teruskan lagi hingga mendapatkan persamaan akhir di sini. Nah, nilai VA sudah ada, HA itu adalah penampang yang satu berarti 70 cm, HB yang di sini H2 atau HB 125 cm. Ini masih dalam senti, nanti kita konversikan ke meter. Kita hitung setengah, V kuadrat A-nya 6 pangkat 2 boleh kita langsung 36 ditambah G-nya 10, HA 70, HB 125. Nah, ini tadi masih dalam senti, kita ubah ke satuan meter berarti dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2. Setengah dikali V kuadrat B. 36 dibagi 2 18. 70 dikurang 125 berarti di sini minus 55. 10 dengan 10 pangkat min 2 berarti pangkatnya sisa min 1. 55 dikali min 55 dikali 10 pangkat min 1 berarti di sini min 5,5 ya, sama dengan setengah V kuadrat B. 18 dikurang
5,5 nanti kita kalikan dengan 2 ya. Berarti di sini 13,5 ya. Benar ya, 12 ya, 12,5 sama dengan setengah V kuadrat B. 12,5 dikalikan 2 berarti 25. Ini masih dalam pangkat 2, artinya VB-nya ini kita tarik akar dari 25, maka hasil VB-nya 5 meter per second. Oke, hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memvideokan hasil pembahasan yang latihan kita yang bagian keduanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.